Terima kasih masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali diskusi kita. Mas Iksan, ini kalau pemerintah kan memang sudah kewajibannya melindungi masyarakat. Nah, bentuk pelindungan yang dilakukan pemerintah sekarang ini adalah melanjutkan apa yang sudah pernah dijalankan, khususnya pada pemerintahan Pak SBY sebelumnya, dengan berbagai kreativitas. Kalau saya boleh istilahkan kreativitas tambahan seperti kata Mas Arief tadi. Nah, dari yang pokok atau wajib dipluskan dengan tambahan atau kreativitas pemerintahan Jokowi JK ini sebenarnya plus minusnya dari kacamata Anda seperti apa sih? Artinya dampaknya dirasakan lebih optimalkah di masyarakat kalau ada plusnya atau kalau tidak sama saja? Jadi beberapa perbaikan ya, tentu ya apa yang diperbaiki lebih bagus dong daripada yang telah ada sebelumnya. Itu belajar dari pengalaman sebelumnya dong ya? Betul. Jadi yang kedua, apa yang diperbaiki dari yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini bukan hanya semata-mata dalam hal coverage, jadi dan juga modifikasi daripada program, tapi yang lebih penting lagi adalah tentang targeting. Nah, jadi bagaimana kita mengupayakan supaya penerima daripada berbagai jaminan sosial ini adalah betul-betul orang yang sepantasnya untuk menerima. Tepat sasaran. Ya, ini merupakan balik lagi ke filosofi dasar daripada subsidi. Subsidi harus diberikan kepada mereka yang berhak, ya, bukan semata-mata subsidi yang gebiah-uyah. Nah, ini ada paralelitas dengan kenaikan harga BBM, maka juga untuk program-program jaminan sosial ini dibikin yang namanya selain yang tadi dibilang coverage, modifikasi segala macam tambahan, tapi juga yang lebih penting daripada program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan kartu macam-macam itu adalah perbaikan daripada targetingnya. Jadi betul-betul mengena kepada mereka yang berhak, kepada mereka yang tidak mampu, sehingga diharapkan pada gilirannya mereka akan naik kelas. Gitu. Nah, soal itu tadi sebentar Mas Arief, target ini dihitung dari data siapa? BPS kah atau warisan dari pemberitaan sebelumnya yang disempurnakan? Bagaimana menentukannya? Jadi persoalan data itu kan sebenarnya secara metodologi kan diambil dari 40% keluarga terbawah dalam populasi keluarga seluruh Indonesia. Nah, 40% keluarga terbawah ini diasumsikan adalah mereka yang memiliki tingkat kerawanan sosial atau kita sebut dengan keluarga yang kurang mampu. Dan itu disebut dengan survei PPLS pada tahun 2011 yang lalu yang dilakukan proses updating ya setiap tahun secara parsial. Nah, dari data tersebut maka kemudian ditemukan kurang lebih sekitar ada 15,5 juta rumah tangga yang dinilai kurang mampu, dan program-program ini terutama ditujukan kepada mereka yang kurang mampu tersebut. Jadi target utamanya yang 15,5 juta ini ya? Jadi misalnya untuk kartu keluarga sejahtera. Katakanlah dulu ada namanya KPS, Kartu Perlindungan Sosial. Betul. Ketika mereka memiliki identitas sebagai pemegang kartu perlindungan sosial, maka mereka akan menjadi target ataupun sasaran dalam penyaluran beras raskin. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau ada kebijakan pemerintah kemarin misalnya dengan kenaikan harga BBM di pemerintahannya Pak SBY yang lalu, mereka juga menjadi target untuk menerima yang disebut dengan cash transfer BLT pada waktu itu gitu. Nah, satu keluarga itu dia keluarganya misalnya satu keluarga miskin ya. Satu keluarga miskin punya 3 anak. 2 anak masih sekolah, 1 anak masih kerja. Kartu apa yang mereka bisa miliki gitu ya. Maka kemudian kalau ini terkategori adalah keluarga miskin, maka satu mereka memiliki kartu keluarga sejahtera. Kemudian yang kedua, pasti mereka juga semuanya akan memiliki kartu Indonesia Sehat. Tetapi tidak semuanya memiliki kartu Indonesia Pintar karena ada yang tidak bersekolah. Bagi yang bersekolah tidak mampu kategorinya maka kemudian memiliki kartu Indonesia Pintar. Verifikasinya seperti apa nih Mas Arief? Karena kadang-kadang data yang di atas kertas suka berbeda di lapangan. Ketika akhirnya ada mungkin saja terjadi kelompok masyarakat atau keluarga yang mendapatkan kartu yang tidak seharusnya. Itu survei ya yang dilakukan tentu saja dengan melibatkan sensus maksud saya sensus yang dilakukan juga dengan melibatkan desa ataupun dukuh ataupun RT setempat dalam melakukan proses identifikasi terhadap
masyarakat yang dinilai kurang mampu. Tentu saja dengan sejumlah indikator baku yang sudah dibangun secara metodologi ya kira-kira. Betul, Mas Iksan. Kalau tadi kita berdua mengarah kepada pembicaraan bahwa sebenarnya ini adalah melanjutkan program pemerintah sebelumnya dengan berbagai modifikasi. Apakah secara tidak langsung ini merupakan sebuah hal yang bagus di era Pak SBY yang kemudian dilanjutkan walaupun dengan penamaan atau hal yang berbeda? Kalau tujuannya buat kesejahteraan rakyat semuanya bagus gitu. Dan tadi melanjutkan masalah targeting, ini saya pikir targetingnya juga merupakan bukan hanya melanjutkan dari Pak SBY, bahkan memperluas keinginan dari Ibu Mega juga sebelumnya. Ini kan yang namanya program pembuatan satu jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia merupakan sesuatu yang berproses. Sebenarnya kalau ditarik awal itu dari tahun 1997-98. Kan sebelumnya kita menganut prinsip universalism. Jadi tidak ada penargetan orang miskin, tapi kita harapkan dengan pertumbuhan, perluasan lapangan kerja, otomatis rakyat miskinnya juga ikut ada trickle down. Betul. Gitu. Misalnya sebagai contoh tadi yang dikatakan oleh Bung Ican tadi adalah perluasan target ya. Jadi sebelum ini memang PBI misalnya kita bicara Kartu Indonesia Sehat, penerima bantuan iuran itu hanya memang mereka yang tergolong tidak mampu. Tetapi sekarang dikembangkan sampai kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi misalnya mereka yang yang disabilitas itu yang misalnya cacat, gelandangan misalnya. Itu juga akan terkategori penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, itu dikembangkan sampai ke sana. Mereka juga berhak untuk mendapatkan akses kesehatan yang diberikan oleh negara karena ketidakmampuan ataupun ketidakberdayaan. Ini semua di cover APBN kan? Artinya apakah pos yang digunakan itu merupakan pos yang seharusnya untuk subsidi BBM lalu dialihkan kepada program ini? Ya, sementara ini memang kalau kita berbicara mengenai coverage ya, untuk memperluas coverage yang lebih secara populasi lebih besar, maka memang akan dibutuhkan tambahan dana yang tidak sedikit. Apalagi kalau kita berbicara misalnya perluasan wajib pendidikan dasar dari 9 tahun menjadi 12 tahun, tentunya harus ada tambahan untuk biaya bantuan operasional sekolah kalau yang dulu SMP sampai dengan SMA. Kemudian coverage untuk bantuan siswa miskin juga harus dipikirkan sampai ke situ. Begitu juga ketika kita berbicara mengenai program Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sehat yang lebih terintegrasi. Kalau tadinya sifatnya lebih kuratif ya, yang sifatnya pengobatan, sekarang lebih kepada pencegahan, kemudian ke upaya juga ke promosi bidang kesehatan. Berarti ini kan pelayanan kesehatannya juga harus diperbaiki. Puskesmasnya diperbaiki, dokternya diperbanyak, bidannya diperbanyak, peralatan dari unit-unit layanan kesehatan kepada anggaran. Dan semuanya konsekuensinya kepada anggaran. Yang dikorbankan yang mana dong dalam APBN? Ya, itu tentunya makanya kemudian kita punya rancangan untuk mengalihkan program-program yang sifatnya subsidi yang selama ini bersifat konsumtif ke produktif. Yang paling besar yang subsidi BBM tadi itu kan? Iya, salah satunya mungkin itu. Yang namanya program BPJS ini kan udah di cover juga di APBN dan sebagian pay as you go, jadi bayar melalui premi-premi itu. Jadi yang betul-betul disubsidi oleh pemerintah ini cuma yang 15,5 juta itu. 15,5 juta atau 86,4 juta penduduk. 15,5 juta itu kan keluarga. Nah, ini kan penduduk Indonesia katakanlah ada 250 juta. Berarti sisanya itu sekitar 160-an lebih lah ya, 200 juta lebih. 160 sampai dengan 200 juta itu bayar. Termasuk Anda, saya. Nanti kita akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat yang berbayar. Jangan lupa, bukan gratis. Karena yang gratis ini yang pendidikan oleh kesehatan itu hak, ya kan? Betul. Yang gratis, yang di coverage oleh APBN itu hanya bagi mereka yang mampu dan hampir mampu gitu, atau near poor. Dan near poor. Nah, mereka ini Anda pasti bisa mengulas soal neraca APBN kita sendiri seperti apa pengaruhnya, tapi di segmen berikutnya kita break dulu. Ya, baik. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.